Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, baik yang hadir langsung di majelis maupun yang menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian pada malam Selasa ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan tugas, bisa mengemban amanah sebagai seorang hamba yang senantiasa berupaya dengan sekuat tenaga untuk taqarruban ilallah, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu, dan untuk giliran malam hari ini adalah kajian hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-19. Maka bagi yang memiliki buku bisa buka hadis yang ke-19, karena buku cetakan manapun kalau sudah dibuka hadisnya yang keberapa maka hadisnya pasti sama. Jangan cari halaman, karena pasti halamannya pasti bisa jadi berbeda. Terlebih buku-buku yang memang ada syarahnya, yang sudah ada penjelasannya. Baik, Bapak sekalian, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai membahas tentang isi kandungan hadis, maka terlebih dahulu kami akan bacakan hadis-hadis penting. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, dibahas juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan banyak lagi yang lainnya. Kita awali dengan terjemahan
diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Nah, aku hendak mengajarimu beberapa kata. Jagalah Allah, maka ia akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan ia mengokohkan. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan, mohonkanlah kepada Allah. Ketahuilah bahwa jika seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Sebaliknya, jika seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan mudarat dengan sesuatu kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan mudarat untukmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran catatan telah tertutup." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga memiliki kesamaan lafaz, memiliki kesamaan makna. Bahkan mungkin sebagian dari hadis itu terdapat lafaz yang sama, tapi secara redaksi keseluruhannya ada perbedaan-perbedaan kalimat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau kalimat yang diucapkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang berbeda meskipun ada kesamaannya, ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di sisimu. Ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah saat engkau dalam keadaan mudah, maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan sulit. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang kemudian Allah sudah tetapkan bagimu tidak mungkin, maka tidak mungkin akan menimpa. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang Allah sudah tetapkan akan menimpamu tidak mungkin akan salah alamatnya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama orang-orang yang sabar. Wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesulitan, dan bersama kesukaran ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang secara biografis kita akan ungkap sedikit tentang siapa Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas secara gambaran singkatnya adalah sepupu Nabi, karena Ibnu Abbas itu adalah putra dari Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu yang cukup akrab meskipun secara umur jauh berbeda. Hampir 50 tahun perbedaan usia antara Nabi dengan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk seorang sahabat yang istimewa, karena di dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW seringkali Ibnu Abbas ini termasuk orang yang sering dinasihati oleh Nabi, karena memang terlepas dari beliau adalah sahabat dekat sepupu, tapi memang usianya juga cukup jauh berbeda, sering ikut dengan Nabi SAW. Nah, beliau inilah yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa yang populer, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahkanlah pemahaman kepadanya tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan takwil tentang tafsir kepadanya. Sehingga dengan doa Nabi SAW itu sama seperti Anas juga yang didoakan panjang umurnya dan punya keturunan yang banyak. Jadi kalau udah Nabi berdoa itu, maka insya Allah doa Nabi itu mesti dikabulkan. Terlebih doa Nabi kepada orang-orang yang khusus dalam pandangan beliau. Sehingga Ibnu Abbas ini termasuk di antara disebut dengan
al-bahr, samudranya ilmu. Jadi dia dikenal sebagai samudra ilmu sampai batas waktunya. Jadi kalau usia Ibnu Abbas itu, beliau lahir ketika 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti ketika hijrah ke Madinah, Nabi itu sudah berusia 53 tahun. Karena diangkat menjadi Nabi ketika usia 40 tahun. Lalu kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun. Maka kalau diakumulasi jumlah Nabi berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu 53 tahun. Karena nanti berada di Madinah 10 tahun dakwah beliau. Sehingga total jumlah kehidupan beliau itu 63 tahun digenapkan. Meskipun sesungguhnya secara rinci usia Nabi itu 62 tahun 2 bulan 22 hari. Nomor bagus. Hati-hati. Oh, nanti cakep nih. Bukan, ini mah tanggal kebetulan lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Urusan Nabi udah jadi hitungan aja pokoknya. Ya. Jadi perbedaannya. Sehingga kemudian Ibnu Abbas itu meninggal dunia ketika tahun yang ke-67 Hijriah atau 68 Hijriah. Sekedar gambaran tentang siapa Ibnu Abbas. Maka beliau adalah orang populer, ahli tafsir, ahli fikih yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan Nabi. Mobil khusus setelah Nabi meninggal dunia. Masya Allah. Ya, ini keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Dan banyak sepupu Nabi yang luar biasa juga, termasuk Ja'far. Ini Masya Allah. Ini semua ini anugerah dari Allah tentunya. Dan dengan mereka itulah kemudian Rasulullah SAW tidak terputus keberkahan ilmunya. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Abu Jahal, inna syani'aka huwal abtar. Akan terputus saya Muhammad. Ternyata enggak. Ilmu Nabi berkembang, keturunannya pun mesti melalui Fatimah juga tetap terus berlanjut. Ya, jadi tidak terputus. Yang menghina Nabilah malah yang terputus. Sekarang enggak ada orang yang ngaku keturunan Abu Jahal, enggak ada. Ini keturunan Abu Lahab, enggak ada yang hina. Kalau sekarang lomba-lomba ngaku keturunan Nabi, karena itu yang mulia memang. Allahu a'lam. Baik, kita sambung. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kita akan lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa keterangan. Maka kita akan lihat satu persatu dari kalimat-kalimat hadis tersebut. Sebelum kita membahas kalimat-kalimat secara keseluruhan, maka kita akan kaji kata-kata di dalam hadis. Kata ghulam ini berarti panggilan anak kecil, dan ini menunjukkan keakraban. Dan ternyata untuk memberikan nasihat kepada orang itu punya trik, punya cara. Gak gampang memberikan nasihat kepada orang lain kalau kita gak tahu caranya. Hatta terhadap anak sendiri pun mesti ada tata cara. Kita lihat secara psikologi seperti apa sih sebenarnya nanti. Dan ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi, salah satu di antara tata cara memberikan nasihat yang baik. Ghulam itu anak kecil yang menurut bahasa Arab itu yang baru disampih hingga umur 9 tahun. Ya, sedang umur Ibnu Abbas saat itu sekitar hampir 9-10 tahun. Masih kecil bersama Nabi naik di atas seekor kuda. Lalu beliau berada di belakang. Nah, kemudian berikutnya kalimat wa'allimuka kalimat, kata Nabi. Apa arti kalimat? Kalimat itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau kalimat itu kata, kalau jumlah baru kalimat. Jangan sampai kalimat itu dianggap kalimat juga dalam bahasa Indonesia. Kalimat berarti beberapa kata. Kalau beberapa jumlah dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Maka beberapa kata yang diajarkan oleh Nabi SAW itu artinya kalimat. Ya. Dan kalimat-kalimat tersebut sudah diungkapkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut. Yahfazka berarti Allah menjaga, berasal dari kata hafidha yahfadhu. Maka Abdul Hafiz artinya hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tijahaka
itu artinya di hadapan. Jadi bukan berarti di hadapan. Kalau bahasa modernnya, Allah itu berada omnipresent. Jadi Allah itu hadir, Allah itu ada, meskipun tidak dilihat, tapi bisa dirasakan. Dari mana? Dari bimbingan dan lain sebagainya. Sa'alta berarti meminta. Ista'anta berarti meminta pertolongan. Adapun al-ummah itu artinya umat dan lain sebagainya sampai rufi'atil qalam, segala sesuatu sudah ditentukan dalam ilmunya Allah. Jaffatis suhuf itu artinya tinta sudah mengering di kertas. Apa yang kemudian disebutkan yang diartikan dengan tinta yang sudah mengering? Tinta yang sudah mengering artinya itu sudah menjadi ketentuan Allah terhadap makhluknya. Urusan berubah atau tidak berubahnya ketentuan itu urusan Allah. Kan Allah yang menetapkan, Allah juga yang merubah. Tapi paling tidak keyakinan kita kepada takdir, qada dan qadar Allah itu mesti ada dalam diri kita agar kita tetap tidak khawatir, tidak takut, dan kita terus merasa tenang dalam hidup. Karena kalau kita mengembalikan sesuatu setelah ikhtiar kepada qada dan qadar Allah, maka kita bakal bahagia. Beda dengan orang yang tidak percaya dengan qada dan qadar Allah, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, perhatikan dari hadis yang panjang ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu sangat haus, sangat tamak, punya keinginan yang kuat untuk membimbing umat-umatnya. Keinginan Rasulullah untuk melihat semuanya menjadi mukmin itu menjadi karakter beliau. Keinginan Rasul untuk menjadikan semua orang itu menjadi baik itu adalah sifat beliau. Beliau bersedih jika beliau melihat orang tidak baik. Ini kan karakter beliau luar biasa. Ini sifat Nabi. Terlebih bagi orang-orang yang beriman tentunya. Nabi bersedih ketika melihat orang tidak baik, dan Nabi paling lebih bahagia ketika melihat orang itu baik. Dan itulah karakter yang dimiliki oleh Nabi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemukakan di dalam surah Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sering dibacakan oleh para khatib-khatib, oleh para penceramah yang menjelaskan tentang pribadi Nabi SAW. Sekelumit tentang kepribadian beliau. Meskipun apa yang disampaikan di dalam surah Taubah ayat 128 ini belum lengkap untuk mengungkapkan tentang kepribadian Nabi. Karena kalau bertanya tentang akhlak Nabi, nggak ada yang bisa menjawab. Sahabat datang ke Abu Bakar hanya bisa menangis saja. Datang ke Ali cuma bisa nangis saja. Karena kata Ali, bagaimana mungkin aku akan menceritakan tentang akhlak Nabi, sedangkan langit dan bumi saja akhlak Nabi jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi itu. Datang ke Fatimah, langsung ke Fatimah, lalu baru Fatimah kemudian menjelaskan, Aisyah, lalu kemudian beliau menjelaskan tentang akhlak Nabi. Apa kata? Kana khuluquhul Quran. Saking beratnya akhlak Nabi itu sampai dikatakan akhlak Nabi itu ya Quran. Kalau pengen lihat bagaimana akhlak Nabi, ya baca Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi sifat dan karakter Nabi SAW. Jadi apa yang ditemukan di dalamnya, ya itulah Quran berjalan itu ya Rasulullah. Bahasa kita begitu ya. Jadi Quran yang berjalan itu ya Rasulullah. Melihat dirinya pribadi, saking begitulah kebanggaan para sahabat, istri, putri-putri beliau menyebut Rasulullah SAW. Maka tidak tanding bagi kita. Ketika kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, maka tidak ada teladan yang paling utama dalam hidup kita kecuali beliau. Tengok, baca, ulangi terus tentang kisah-kisah hidup beliau. Bagaimana mungkin kita akan mencintai beliau kalau kita tidak mengenal? Kita tidak pernah membuka tentang lembaran-lembaran kisah beliau. Bagaimana hidup beliau berkeluarga dengan istri dan anak-anak beliau. Bukan. Boleh kita jadikan yang lain sebagai rujukan, tapi malu rasanya ketika kita menjadikan orang lain sebagai rujukan, tapi Nabi kita pun kita tidak pernah baca. Bagaimana kehidupan beliau di masyarakat? Bagaimana kehidupan beliau terhadap dirinya sendiri? Bagaimana ibadah-ibadah beliau?
Usikum wa iyaya nafsi. Ini PR kita bersama. Yang saya jujur, kita mengatakan belum lengkap kita membaca tentang sirah kenabian kita, tentang sejarah-sejarah hidup Rasulullah SAW. Kita baru hanya sebatas mengkaji tafsir, mengkaji hadisnya, tapi mengkaji tentang kehidupannya itu perlu untuk dikaji ulang. Saya kira sudah banyak yang menyediakan buku-buku tentang itu untuk kita baca. Siapkan di rumah masing-masing. Kalau ada duit, bukan hanya buat handphone, buat buku. Kalau nggak buku silahkan cari di internet juga bisa. Untuk di internet cari sirah-sirah kenabian, agar nanti pertanggungjawaban harta kita itu ada lurusnya. Ini kita pesankan. Jadi bukan hanya untuk kemewahan, tapi ada manfaat. Dan setiap dari benda yang kita miliki itu kita upayakan. Semua itu akan menghantarkan kita untuk dekat dengan Allah, dekat kepada agama yang kita miliki. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan dalam surah Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari kaummu. Dia manusia seperti kalian, datang dari kaum kafir Quraisy yang hidup bersama kalian setiap waktu dan kesempatan. Bahkan engkau bergaul dengannya hampir 40 tahun lamanya, dan kau mengenal tentang karakter Muhammad. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada mereka, karena banyak di antara mereka yang tidak mengakui kebenaran Rasulullah setelah Rasul menyampaikan kebenaran setelah dilantik menjadi seorang nabi. Padahal sebelumnya mereka percaya betul kepada nabi. Bahkan istilah al-amin, gelar al-amin, orang yang dipercaya, itu sudah nabi dapatkan jauh sebelum nabi menjadi sebelum Muhammad menjadi seorang nabi. Tapi kenapa ketika nabi menyampaikan tentang kebenaran lalu mereka menganggap itu kebohongan? Itu tuduhan yang enggak berdasar. Maka Rasul datang dari kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya. Jadi kalau ada umatnya yang menderita, maka Nabi yang merasakan berat penderitaan. Kalau kita ingin membumikan nilai-nilai kesalehan Rasul, akhlak Rasul itu, ya paling tidak kita punya apa ya? Punya kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu berarti kan kalau ada orang menderita, kita mah paling enggak, ya kalau nggak bisa memberi ikut sedih lah. Ya ini kagak memberi, caci lah. Orang menderita kalau tidak bisa memberi, paling tidak jangan mencaci, menghina. Itu paling tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pemberian buat orang lain. Bahkan kalau bisa, berikan dorongan motivasi, meskipun kita tidak mampu memberi dengan harta. Kasih dukungan, itulah kebaikan. Maka Rasulullah SAW sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Jadi Rasul itu ingin semua umat itu beriman. Sampai ketika Rasul menginginkan itu, sedihnya luar biasa Rasulullah. Rasulullah luar biasa sedihnya ketika melihat ada keingkaran, ada kaum yang tidak mau mendengar nasihatnya, tidak mau mengamalkan perintahnya. Maka Allah kemudian jawab banyak di dalam Al-Quran, lasta bihafidh, hai Muhammad, kau bukan penjaga mereka, bukan bimusaitirin, bukan penguasa mereka. Sehingga jangan kau bersedih, karena itu bukan kesanggupanmu, itu di luar ranahmu, itu di luar kekuasaanmu. Menjadikan orang soleh itu kan bukan tanggung jawab kita, tapi mengajak orang untuk menjadi orang soleh menjadi kewajiban kita. Cuma ngajak Pak, menyampaikan, itu tugas kita. Urusan nanti jadi orang soleh atau enggak soleh itu bukan urusan kita. Kadang kesedihan kita yang berlebihan itu juga tidak baik. Ini anak udah kita didik,
tapi sudah kita maksimalkan pendidikan untuknya. Tapi ternyata dalam akhirnya kok enggak berubah nih anak, masih aja kayak begini nih. Padahal kita sudah berusaha. Yang perlu diperhatikan satu, jangan berhenti untuk berusaha. Yang kedua, kalau kita tahu itu merupakan keterbatasan kita, perbanyak minta sama Allah, karena Allah lah mustawlin, Allah itu yang menguasai segala sesuatu. Dan jangankan kita, Rasul saja nggak bisa untuk memenuhi keinginannya. Lah kan kalau secara fitrah Nabi kan pengen semuanya muslim kan, terlebih keluarga dekat beliau. Maka Allah batasi kemampuan Rasulullah dengan kata-kata innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, sungguh engkau tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Hanya saja Allah lah, atau hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad punya keinginan, tapi pada hakikatnya semua keinginan itu harus kita sandarkan kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, kalau Nabi pengennya Abu Thalib Islam luar biasa, selalu diintip sampai akhir hidup Abu Thalib. Nabi Muhammad datang membisikkan itu ke telinga beliau. Wahai pamanku, bahasa gampangnya, aku tidak bisa menolongmu dan memberikan syafaat kepadamu kecuali engkau bersyahadat. Dengan itu aku berharap aku bisa memberikan syafaat untukmu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Allah mentakdirkan hal yang lain. Dia lebih cenderung mengikuti siapa? Mengikuti Abu Jahal, yang juga sudah ngintip sejak awal di tempat itu, menghadiri lah ngajak keluarganya. Dia membisikkan juga kepada Abu Thalib yang itu Muhammad, seakan-akan sudah membelot dari nenek moyang, ikuti nenek moyang agama nenek moyang. Dan hingga takdir akhirnya Abu Thalib pun belum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sedih kan Nabi Muhammad? Maka duka cita amul huzni yang dirasakan oleh Nabi SAW tepatnya pada tahun 10 kenabian itu bukan hanya karena meninggalnya Abu Thalib, tapi juga karena ketidakislaman Abu Thalib itu yang jauh lebih membuat dirinya tersiksa. Jadi kan ada satu istilah di dalam sejarah disebut dengan amul huzni, tahun duka cita. Dan duka cita itu sangat-sangat dalam, karena selisih wafat istri beliau yang mendampingi beliau dalam berdakwah. Karena dalam sejarahnya Nabi menikahi Khadijah dan Nabi belum pernah menikah dengan siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Dan dialah yang mendampingi Nabi sejak awal. Dana pun dikeluarkan, cinta dan kasih sayang pun didapatkan oleh Nabi SAW. Kehidupannya yang romantis, putra putri beliau itu beliau dapatkan dari Khadijah. Gak ada beliau dapatkan dari istri yang lain kecuali Maria Qibtiyah. Beliau mendapatkan Ibrahim. Tapi 6 putri, 6 putra dan putri itu beliau dapatkan dari Khadijah. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah, ada Zainab. Beliau dapatkan dari Khadijah. Bagaimana tidak bersedih? Beliau hidupi 10 rintangan tantangan dari kaum Quraisy lalu meninggal dunia. Dan itu selang beberapa bulan dari wafatnya Abu Thalib. Maka duka cita yang luar biasa, terhantam jiwanya Rasulullah SAW. Maka saat itu salah satu cara Allah menghibur Nabi Muhammad di Isra Mi'raj. Ini cara hiburan, ini sejarah sedikit Pak ya, biar kemudian kita kenal. Nah, apa yang kemudian diinginkan oleh Nabi SAW? Rakus, tanda kutip, ingin sekali semuanya beriman, ingin sekali semuanya selamat. Lalu kemudian amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka salah satu di antara sifat yang harus kita tegakkan adalah ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Kalau sesama Islam jangan gontong-gontongan. Ini kadang kebalik kita. Sama di luar kita adem ayem, sama di luar kita akrabnya minta ampun, jalinan hubungannya luar biasa baiknya, sesama muslim musuh bebuyutan. Padahal Nabi mengajarkan ruhama'u bainahum. Kalau ada perbedaan, diskusi
diskusikan dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang menyinggung perasaan. Perbedaan itu wajar dari setiap orang, tapi perbedaan yang punya landasan. Kalau ada perbedaan yang punya landasan, monggo lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau kita melihat saudara kita yang jauh dari landasan-landasannya, maka nasihati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini karakter Nabi SAW. Maka keinginan Nabi untuk menjadikan umat-umatnya baik itu luar biasa besarnya. Hatta keluarga-keluarga dekatnya, termasuk sepupunya, ya, adik sepupunya, pamannya, beliau inginkan untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pesan abadi yang penuh dengan hikmah. Karena tidak ada pesan yang paling baik di dalam satu kalimat, apapun bentuk kalimatnya, kecuali ketika seseorang itu mengajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang paling indah, tidak ada kalimat yang paling mulia, kecuali ketika saat orang mengajak orang lain untuk mengenal. Maka perkataan apapun di atas dunia ini kalau tidak mengajak kepada Allah, maka belum dianggap perkataan yang paling mulia. Nah, karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, saling menasihati. Maka di antara kriteria orang-orang yang tidak terugi dalam hidupnya itu ada apa? Itu yang tercantum di dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, iman kepada Allah. Dan tidak akan lurus keimanan itu kalau tidak ada ilmunya. Ya, wa amilus shalihat, amal saleh. Yang kedua, yang ketiga, tawasau bil haqqi, dakwah kepada kebenaran. Tawasau bis sabri, mengajak orang bersabar dalam menghadapi segala musibah. Maka 4 hal itulah yang akan menjadi jaminan seseorang itu bisa mendapatkan keberuntungan. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita sampaikan, kalimat ya gulam. Yang gulam ini adalah panggilan keakraban. Nah, jadi kalau ingin menasihati seseorang itu, tata cara yang baik itu adalah panggil. Entah dengan panggilan halus atau dalam pandangan psikologi panggil namanya. Kalau psikologi ini, kalau dalam beberapa kitab-kitab panggil nama anaknya. Aida, contoh. Ahmad, akan membuat anak itu menjadi konsentrasi kalau dinasihati. Ya. Jadi ya gulam itu panggilan keakraban. Maka kalau saya melihat ada beberapa hal memang ini menjadi PR kita semua sebenarnya. Belum tentu yang menyampaikan ini bisa mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan terhadap anak. Tapi ternyata ada beberapa tata cara yang penting untuk disampaikan ketika ingin menasihati seseorang. Nasihat itu tidak akan pernah masuk kepada orang yang tidak merasa akrab dengan orang yang menasihati. Maka dalam kondisi tantrum, dalam kondisi emosi, tidak mungkin didengarkan nasihat kita. Tapi kalau dalam keadaan damai, ajak naik kuda. Kalau Rasul kan ajak naik kuda, udah buru-buru, kita juga bisa naik kuda, lagi naik kuda. Tapi paling tidak ajak naik, senangkan. Ini Rasul, senangkan dia, kasih dia nyaman. Baru ya gula wa'allimuka kalimat. Kalau Nabi mah ada salahnya dah. Ya, kalau yang nyampe agak keliru-keliru, yang salah saya, bukan Rasul. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ya gula, panggilan akrab itu, beliau berada di belakang lalu gandeng Rasulullah. Ya gula, pegang tangan, itu Rasulullah. Ada di kisah-kisah yang lain pegang pundak. Fa'akhadha bimankibayya. Kalau dalam hadis yang lain, dan Rasul kemudian memegang pundakku. Kalau memegang pundak itu namanya akrab, sejajar. Ini pola. Terserah kemudian perkembangan seperti apa cara bentuk nasihat itu explore. Yang penting punya dasar-dasar seperti ini Rasulullah. Maka kita kalau ingin mengkaji sebenarnya apa yang ada dalam Islam yang sudah dipraktekkan saat ini, pada hakikatnya itu semua ada. Cuman mau atau tidak kita kaji. Metodologi yang ada di Barat itu pada hakikatnya berasal dari Islam. Hanya saja kita lebih bangga terhadap metodologi Barat dibandingkan metode Islam, karena kita tidak mau membongkar tentang metode-metode itu. Maka sekarang pada pemikir-pemikir rujukannya Barat. Padahal metodologi itu sudah ada dalam Al-Quran. Hanya saja banyak
banyak orang yang melepaskan dan tidak menggali nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kembali masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kemudian disampaikan? Ya bulan, wahai anak. Ya. Nah, ini satu, panggil dengan nama akrab. Jadikan dia dekat denganmu dulu, baru kita nasihati. Jangan ya dalam kondisi-kondisi. Kemudian yang kedua, pakai bahasa yang lembut, santun. Karena kalau kita kemudian menggunakan bahasa yang keras, maka sulit nasihat itu akan masuk kepada anak-anak dengan bahasa yang kasar. Apalagi kasar, Pak, boro-boro mau didengar. Maka kenapa anak-anak itu banyak jadi bohong? Karena kita kasar. Di depan kita taat, di belakang nusuk. Nah, ini bicaranya. Jadi sentuhan-sentuhan, kalau bahasa sekolah. Jadi sentuhan-sentuhan yang membuat keakraban. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Panggil kemudian anak dengan panggilan yang akrab. Ya fulan, ya fulan, macam-macam. Ya. Kemudian di dalam sisi yang lain, ya, kalau kita gabungkan, orang-orang yang memberi nasihat itu hendaknya berikan apresiasi. Ya. Jadi tanya dulu, maukah aku ajarkan kau, maukah engkau dengarkan itu? Maka sahabat itu tentu menjawab, nah, iya. Saat dia sudah merasa nyaman. Karena kalau sudah merasa nyaman, mesti yang menasihati itu mesti baik nasihatnya. Tapi kalau nggak merasa nyaman, susah. Berikan apresiasi. Kemudian ciptakan lingkungan yang menyenangkan untuknya. Tadi dengan cara-cara macam-macam lah, masing-masing lah. Kalau nggak bisa pakai kuda ya, pakai onta. Kalau nggak pakai onta, pakai enmek. Kalau nggak bisa kemek, pakai motor. Kalau nggak motor bisa jalan, macam-macam caranya. Yang penting buat akrab. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya yang perlu untuk diperhatikan adalah hindari memberi perintah saat tantrum. Hindari memberikan perintah saat emosi. Anak emosi, kita emosi, jangan ada perintah. Adem dulu dah. Karena nggak bakal manfaat. Anak nggak bakal dengar, kita juga nggak bakal lurus perintahnya. Ademin, baru kemudian berikan. Tawassul bil haqqi, tawassul bis sabr. Hati hindari emosi. Nah, ini beberapa cara Nabi SAW mengajarkan kepada. Dan urusan Rasul SAW kalau memberikan nasihat yang diberikan itu lebih dominan urusan akhiratnya dibandingkan dunia. Kalau kita banyak mana biasanya? Dominan dunianya apa akhiratnya? Apa akhiratnya gak ada sama sekali? Biar pinter. Kalau Nabi itu ngajarin dunia itu ada, cuman dominan akhiratnya nasihatnya. Kalau beliau lihat, perhatikan, wa'alimuka kalimat akidah. Ternyata pendalaman akidah, menanamkan akidah itu menjadi fondasi paling utama dalam kehidupan. Maka Nabi kalau menasihati, lihat isinya itu wa'alimuka kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Semuanya urusan akidah. Karena kalau sudah akidahnya kuat, saya yakin semuanya bakal ngikut. Ini urusannya akidah masih bengkok, lalu bagaimana ibadah bisa bagus? Maka banyak orang yang ibadah tapi sebenarnya hampa ibadahnya. Kenapa? Karena akidahnya belum ditegakkan. Maka banyak orang-orang yang musyrik sholat, banyak. Sholat menjalan, syirik jalan juga. Makanya orang musyrik banyak yang sholat, banyak, gak sedikit kok. Kenapa? Karena akidahnya yang tidak diperkuat. Maka Nabi mengajarkan, masya Allah, ya kalimatnya ihfadillah. Kalau engkau ingin dijaga, ini kalimat pertama nih, maka jagalah Allah. Gak ada jalan bagi kehidupan kita. Kalau ingin selamat dunia akhirat, cuma Allah yang bisa menyelamatkan kita, gak ada yang lain. Harta kita cuma titipan. Orang tua ada lengahnya. Gak ada kisahnya. Pembantu bagaimanapun percaya, anak udah mau mati masuk kolam ikan, mati-mati aja. Ya kan? Penjagaannya bukan penjagaan hakikatnya. Karena hakikat penjagaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kemudian kandungannya? Kandungan yang diperintahkan di dalam hadis ini, kemungkinan ini hadis kita akan bagi dua pertemuan, karena
nggak akan isi. Sampai mana nanti kita lihat. Bapak sekalian, apa yang pertama? Ihfadillah yahfadka. Hai Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Perhatikan, kalau melihat redaksinya kita nggak ngaji, kita bakal salah mengartikan hadis ini. Jaga Allah, emang Allah butuh penjagaan? Kalau secara redaksi Allah nggak butuh. Allah butuh pertolongan nggak? Enggak. Yang dibutuhkan itu intan surullah yansurkum. Lihat ayatnya. Kalau engkau bantu Allah, maka Allah akan bantu. Seakan-akan Allah lemah dalam ayat itu. Padahal bukan itu yang dimaksud. Ketika ihfadillah, apa yang dimaksud? Jagalah Allah, jaga perintahnya. Kalau kita lihat bahwa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah, apa yang perlu dijaga? Jaga perintahnya, jaga aturan-aturannya. Kemudian jaga juga larangan-larangannya dengan cara komitmen terhadap apapun yang Allah. Maka imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, itu makna dari takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dua-duanya itu nggak bisa dipisah, Pak. Jangan hanya konsentrasi terhadap yang diperintahkan, tapi kita abaikan yang dilarang. Atau sebagian menjauhi yang dilarang, tapi kita tidak menjalankan yang diperintahkan. Nggak mix nanti, nggak ketemu dia. Karena ternyata ada orang yang sibuk dengan amal solehnya, tapi dia membiarkan dosanya berjalan terus tanpa disadari. Bisa jadi dosa itu akan menggerogoti nilai-nilai amal soleh itu. Simpel saja. Dulu pernah kita sampaikan, ada orang yang amal soleh, sholatnya baik, ngajinya juga bagus misalkan, tapi ternyata ada hal-hal lain yang kemudian dia abaikan. Dia dengki sama orang, hasad sama orang. Tanpa kita sadari, hasad itu bisa nggak mempengaruhi amal soleh? Kata Rasulullah, iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hindari dari sifat dengki dan iri, karena ternyata iri dan dengki itu bisa memakan kebaikan seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Ya. Jadi sekuat apapun kayu bakar, kalau dibakar api lama-lama habis, Pak, jadi ampuh. Kebaikan juga sama. Kalau kita tidak menghindari amalan kezaliman, maka besar pengaruhnya terhadap amal-amal soleh. Yang populer itu kan hadis yang ketika meninggal dunia bawa pahala sholat, kan? Sering dengar kan hadisnya? Bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji. Lah orang kalau mati meninggal dunia bawa pahala, besar nggak kemungkinan untuk masuk surga? Ya iyalah. Kita masuk surga pakai apa kalau bukan karena kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggapai rahmatnya dengan amal soleh. Tapi di sisi lain, amal soleh yang kita lakukan itu tanpa disadari, orang yang meninggal itu dalam hadis, tanpa menyadari bahwa kezaliman ia juga lakukan dalam hidup, tanpa dia mau mencoba untuk menjauhkan diri dari kezaliman itu. Suka memukul orang lain, mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta anak yatim, mengadu domba, lihat. Mengadu domba. Adu domba itu bukan hanya mulut saja, dengan tangan juga sudah bisa. Sekarang adu domba pakai tangan. Itu adu domba tuh. Handphone itu bisa adu domba itu. Enggak pakai mulut, sekarang pakai tangan. Nah, orang yang semacam itu kemudian meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, terhalang langkahnya masuk surga. Stop dulu kalau bahasa kita, Pak. Lo mau kemana? Masuk surga? Entah, hisabnya belum selesai. Lah kan udah amal soleh, sholat udah, zakat udah, puasa udah. Entar kita lupa kalau itu dulu hidup dalam kezaliman. Datang kelompok orang nuntut sama Allah, ya Allah jangan masukin dia surga. Dulu ketika hidup gibah, ngomongin kejelekan. Ya Allah jangan kau biarkan dia masuk surga. Dulu kami hina, kami lemah, ditindas oleh mereka. Ya. Anak yatim pun datang, ya Allah jangan masukin dia ke surga. Foto saya gede banget dipampang, tapi duit
ada yang begitu, mah ada. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi pampang gede-gede itu gambar-gambarnya orangnya, santuni. Ada, kalau nggak ada nggak mungkin ada ayatnya. La ta'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nggak mungkin ada ayatnya. Ini menunjukkan kehati-hatian hidup. La ta'kulu amwalal yatama, jangan makan harta anak yatim zulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak akan menyala ketika mereka mendapatkan azab Allah. Berat. Kenapa ada ayat ini? Untuk menghindari penyelewengan. Datang nuntut di akhirat. Dulu dunia mereka gak bisa. Ya namanya mereka gak punya apa-apa kan, ditaruh di rumah. Ya hidup bersama orang yang punya rumah. Lah dikasih makan apa aja, maya aja dah. Ternyata apa yang terjadi, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala hajinya diambil, lalu diserahkan kepada orang yang menuntut. Kan gak sadar kita dulu ketika di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Pahalanya masih tersisa gak? Habis. Terus selesai gak urusan sama Allah? Belum tuntas ternyata. Masih ada yang nuntut. Lalu sudah tidak ada lagi pahala. Lalu apa yang diberikan kepada yang nuntut? Ambil dosanya. Jadi dosa yang itu diambil, lalu diserahkan kepada dia. Lah itu mah rugi betul-betul. Maka dikatakan muflis. Orang bangkrut itu bukan bangkrut di jualan di dunia. Bangkrut yang sesungguhnya itu di akhirat. Pahalanya habis, utangnya banyak. Nah kalau di akhirat utang kagak bisa dibayar. Nah kalau dunia masih bisa dibayar utangnya kalau ada kesempatan hidup. Di akhirat udah nggak bisa lagi. Mau dari mana amal solehnya? Sudah nggak ada lagi tempat untuk kita mencari, karena akhirat sudah tidak ada lagi kewajiban untuk beramal soleh. Akhirat itu hanya tempat di mana kita akan mendapatkan hasil dari apapun yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Wal'iyadu billah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka Allah katakan, jaga apapun yang kemudian Allah. Maka sesungguhnya pembalasan Allah itu melebihi pengorbanan manusia. Maka gak usah pelit sama Allah. Kita gak usah pelit sama Allah. Waktu kita udah umbar aja sama Allah. Ini bahasanya kalau mau jual beli sama Allah, Pak. Ya. Kalau mau jual beli sama Allah, umbar saja waktunya, insya Allah gak pernah rugi. Umbar saja hartanya, insya Allah gak pernah rugi. Rasa lelah, rasa capek ketika kita berbisnis dengan Allah gak akan pernah Allah biarkan rugi. Kalau bisnis sama manusia mungkin untung rugi gak? Ada kemungkinan gak ruginya? Gede. Tapi kalau sama Allah enggak, innallah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Lihat jaminan Allah. Manusia yang menjualkan dirinya kepada Allah, hartanya, jiwanya, apa kata Allah? Aku akan gantikan melebihi dari pengorbanannya. Apa pengganti Allah? Bi anna lahumul jannah, surga. Surga itu kan gak bisa dibeli, Pak. Surga itu sudah, Masya Allah, al-fawza bil jannati wan najata minan nar. Surga itu sudah keberuntungan paling besar. Gak ada kemenangan, keberuntungan melebihi surga. Udah, hanya satu kelebihan yang melebihi surga itu, bisa menatap Allah. Dan itu adalah tambahan addition reward dari Allah, tambahan keberuntungan yang Allah berikan. Jadi insya Allah Bapak sekalian, maaf, ini ujian, ini nasihat buat saya pribadi, dongnya buat kita. Kalau urusan ngaji 1 jam, Allah ganti dengan lebih dari itu. Artinya bahasa gampangnya jangan pelit sama Allah dah. Kalau kita pelit sama Allah, lebih pelit sama kita. Tapi kalau kita dermawan dengan Allah, dermawan tanda kutip bahasanya, insya Allah Allah akan mengganti jauh lebih besar dari itu. Rasa lelah kita begini hari ini, ketahuan kan lelahnya pasti lelah. Ngaji itu gak ada yang lelah. Apalagi dengerin orang ceramah, lelah lah. Duduk, sama kan kadang selonjor orang. Oh, terus tidur. Kadang
selonjoran lah, kadang goes-goes badannya, ya kadang lurus. Capek duduk gitu mah, jangan bilang capek itu mah, bohong. Sholat itu lelah nggak sholat? Ruku, sujud, apalagi bacanya panjang, lelah. Entah kalau bacanya puluh, lelah juga, tapi ruku, sujud, lelah Pak. Tapi lelah yang kita lakukan ketika kita ikhlaskan kepada Allah, maka lelah itu akan digantikan dengan imbalan yang jauh lebih besar. Jadi pengorbanan yang kita lakukan itu gak sebanding dengan ganjaran yang Allah siapkan. Bagaimana kita ngeluarin 1 kok Allah kasih 10, kita keluarin 1 Allah ganti 700 kali lipat, kok mana? Latoh yang kita keluarkan juga milik siapa? Emang milik kita? Duit yang ada dalam diri kita itu milik siapa sih? Milik kita. Lah milik Allah kan? Kita keluarkan, udah dikasih lagi. Lah kita cuma nitip sama kita keluarin. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu ilmunya siapa? Mau itu minal ilmi illa qalila. Aku kasih ilmu itu sedikit dibandingkan ilmu kata Allah. Ilmu yang aku berikan jangan kau katam itu jangan kau simpan. Ketika orang bertanya, buka. Berapapun ilmu yang kau miliki, selama itu adalah kebaikan. Man su'ila an ilmin fakatamahul jima yawmal qiyamati bi hijabin min nar. Orang kalau punya ilmu jangan sembunyikan ilmunya, buka ilmunya, sekecil apapun ilmu itu, selama kita yakin itu adalah sebuah kebenaran. Cuman jangan asal bagi aja ilmunya. Hati-hati tukang share. Dapat share, giliran udah baca. Emang kamu udah baca isinya? Belum. Main kirim aja, padahal isinya juga nggak benar, maka dibaca dulu kalau pengen. Alasannya kenapa kamu kirim? Saya pengen dapat amal jariah. Lah kalau nanti dosa jariah bagaimana? Ini kan penting untuk diperhatikan. Bahwa sekalian terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali bahwa apa yang Allah sampaikan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka sungguh kemudian Allah akan menjagamu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Suatu hari pernah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat, yang paling utama yang harus kita perhatikan, bahwa jagalah Allah, jaga hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Suatu hari Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma haqqillah lil ibad. Hai Mu'adz, apa hak Allah kepada hamba? Kan ada hak hamba kepada Allah, ada hak Allah kepada hamba. Kalau hak Allah kepada hamba, anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah, jangan syirik. Itu hak Allah nih, yang mesti dia dapat dari manusia. Tapi kalau hak manusia, hakul ibad ilallah, apa itu? Allah akan membalas setiap kebaikan dari manusia. Itu hak manusia. Maka dari hadis ini, kalau kita berlaku kebaikan, berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, pantang bagi Allah untuk tidak membalasnya. Pantang, sekali lagi, mustahil bagi Allah untuk tidak membalas. Karena kalau Allah tidak membalas, zalim. Sedangkan Allah tidak pernah berlaku zalim, meskipun Allah sanggup untuk berlaku zalim kepada siapapun. Siapa sih yang meminta pertanggungjawaban kalau Allah mau berbuat apapun? Orang beribadah masuk neraka, memang siapa yang bisa nyalahin? Orang berdosa masuk surga, memang bisa nyalahin? Orang satu-satunya yang bebas menentukan sikap ya Allah. Kita mah nggak bisa. Maliki yaumiddin, dialah raja hari pembalasan. Nggak ada yang raja saat itu. Perhatikan hadis Nabi Bukhari Muslim. Luar biasa, ini menakutkan kalimat Allah. Yaqbidul arda wa yutwis sama biyamini. Saat bumi digenggam oleh Allah, lalu kemudian langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Lalu apa? Allah kemudian berfirman. Apa kata Allah? Ainal malikud dunya. Anal malik, ainal malikud dunya. Aku raja di raja. Mana raja dunia? Ditanya sama Allah. Ada enggak raja dunia saat itu? Kalau udah hari kiamat datang. Kalau masih sekarang belum
Ya mulkialah banyak orang ngaku dah penguasa kayak gitu ya. Ainal malikud dunia, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang kemudian dulu sombong angkuh mana? Hari itu kemudian ditanya oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Enggak ada orang yang nyaut, Pak. Buru-buru mau nyaut, orang sibuk sama urusan. Kiamat datang, matahari kemudian digulung, langit mengeluarkan isi perutnya, bumi, lautan mengeluarkan airnya, gunung dicabut dari pasaknya. Lalu kemudian galaksi apapun, planet-planet berbenturan satu dengan yang lain sehingga sudah tidak lagi cahaya. Ainal mafar, mana jalan? Cuma itu kalimat manusia. Ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqar. Gak ada jalan, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Buru-buru yang ngaku sebagai raja, sebagai penguasa. Nah, kembali kita sampaikan, asyarul muslimin, ya ma'akillah. Lalu kemudian qala Allah wa rasuluh. Mu'az berkata, karena tidak bisa menjawab, maka sahabat itu biasa kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi, apa jawabannya? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, anta abudallah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau sembah Allah dan jangan kau sekutukan. Itu hak Allah pertama yang harus tertanam dalam diri. Maka hati-hati Pak, syirik itu mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Kalau ada benih sedikit saja syirik nuang. Kalau dosa-dosa yang kecil mungkin masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah urusan syirik, cuman bukan jadi alasan berarti yang kecil-kecil boleh ya. Bukan. Karena kalau yang kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Tapi kalau sudah syirik itu menjadi dosa paling besar, sulit untuk diampuni kecuali manusia itu bertaubat kepada Allah. Ini hak Allah yang paling utama. Kalau kita sudah menjaga Allah, maka Allah tidak melahirkan cemburu dari Allah, maka saya yakin kebaikan Allah itu akan melimpah kepada siapa. Hati-hati. Kalau sudah syirik itu datang, dunia akhirat tidak akan pernah hidup tenang. Ini kuncinya. Suatu hari pernah Ibnu Rajab pernah berkata, di antara bagian-bagian cara menjaga Allah itu antara lain, gak banyak. Ini gambarannya. Apa kata beliau? Idmanu li sittan min anfusikum adman lakum fil jannah. Engkau berikan jaminan kepadaku 6 hal, maka aku jamin kepadamu surga. Ini gambaran, tidak semua diungkapkan. Apa itu pertama? Usduqu idza haddastu. Jujur ketika kau berkata. Masuk kriteria 1 ini susah banget ini. Usduqu idza haddastu. Jujur ketika kau berkata. Yang kedua, wa'ufu idza wa'adtu. Penuhi janjimu ketika kau berjanji. Wa'adtu idza tumintu. Jaga amanat yang sudah diberikan kepada amanat apapun itu. Wahfadhu furujakum. Jaga kemaluan. Wa ghuddu absarakum. Tundukkan pandanganmu kepada sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Wa qufu aydiyakum. Berhenti untuk berbuat keburukan. 6 pesan. Sebagaimana Ibnu Rajab berkata, adman lakumul jannah. Aku jamin bagimu masuk surga. Ini amal kebaikan terlepas dari amal wajib yang kita lakukan. Maka kembali, kalau kita menjaga Allah, intinya hadis ini yang pertama nih, baru pertama ihfazillah yahfazka. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Apa yang dijaga oleh Allah? 2 hal. Yang pertama urusan duniamu, dan yang kedua urusan agama. Urusan agama itu susah loh kita jaga Pak, kalau bukan Allah yang bimbing. Urusan dunia juga sama. Gak ada apapun di atas dunia ini di luar kekuasaan Allah. Ada gak di luar kekuasaan Allah? Bahkan kata Allah, taat kepadaku. Kalau engkau gak mau taat, cari bumi manapun yang bukan wilayahku, kata Allah. Mencari mana? Ada gak yang bukan wilayahnya Allah? Berarti kalau kita sudah mengakui akan kekuasaan Allah, udah gak punya pilihan. Tau'an wa karhan, mau kagak mau ibadah. Soleh gak soleh mati. Ya gak? Ada yang gak soleh gak mati? Ya, kalau ada gak soleh gak mati, mendingan gak soleh gak? Soleh gak soleh
mati. Baik atau buruk tetap semuanya akan meninggal dunia. Jadi nggak ada pilihan. Berbuat buruk, berbuat kebaikan, maka itu menjadi pilihan. Tapi tetap pilihan itu akan berujung pada liqa'ullah, akan bertemu dengan Allah. Maka nggak punya pilihan sudah. Tau'an wa karhan. Jadi pertama, kebutuhan dunia kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijaga anak-anak kita, dilindungi, Pak. Kalau kita taat kepada Allah, kita jaga Allah. Bukan kita yang jaga anak-anak kita, bukan kita yang jaga harta kita sesungguhnya. Meskipun memang terlihat kita secara fisik, tapi Allah yang menjaga. Lihat kisah Khidir dan Nabi Musa. Ketika ada bangunan yang kemudian sudah runtuh, saat itu kemudian Nabi Khidir membangun bangunan itu dengan menyemen lurus. Sampai protes Musa, ngapain kau bangun yang sudah runtuh itu? Apa kalimat terakhirnya? Wa kana abuhuma shalihan. Perhatikan, ada anak yatim yang punya perbendaharaan di dalam tanah ini, sehingga kalau runtuh nanti orang akan mengambilnya. Aku perbaiki sehingga orang tidak tahu bahwa di bawahnya itu ada harta anak yatim. Apa yang dikatakan? Wa kana abuhuma shalihan. Ternyata harta itu bisa dijaga oleh Allah. Disebabkan kenapa? Kesalehan bapaknya. Kita tidak bisa, Pak, mengandalkan kemampuan kita saja, nggak bisa. Apa sih yang kita bisa lakukan buat anak kita? Nggak ada. Kita cuma dampingin setiap hari, ngajarin doang. Yang menentukan kehidupan anak itu akhir seperti apa dan bagaimana, Allah yang menentukan. Maka kalau kita menjadi soleh, belajar menjadi soleh, karena harapan kita pengen jadi orang soleh, meskipun terlepas dari keterbatasan yang kita miliki. Kita akui kita terbatas, aib kita banyak, tapi kita pengen jadi soleh. Harapan kita, kesalehan kita bukan hanya kita tularkan untuk diri kita, tapi kesalehan itu kita tularkan buat anak, buat istri, orang-orang yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan niat yang baik itu, maka cahaya-cahaya kesalehan itu akan beredar di dalam rumah. Amin. Dan terakhir yang perlu kami sampaikan, bahwa orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya. Hal yang kedua, tadi kebutuhan dunianya Allah jaga. Yang kedua, akan orang yang yattaqillah yaj'al makhraja, ya. Kalau yang pertama, at-talaq. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dari masalah hidupnya. Allah akan berkasih rezeki dari arah yang tak terduga. Itu kan kuncinya. Kalau kita taat kepada Allah. Yang kedua, kalau kita taat kepada Allah, menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keuntungan yang akan didapat oleh seseorang itu adalah keuntungan agama dan iman. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kadang kita butuhkan itu. Apa kisahnya? Saat Nabi Yusuf berada di dalam kamar bersama Zulaikha, tanda kutip Zulaikha meskipun diperdebatkan namanya, tapi yang akrab di telinga kita kan Zulaikha. Apa yang terjadi di dalam ruangan? Kunci tertutup. Al-Aziz gak ada di istana. Zulaikha cantik. Yang laki-laki ditawarkan apapun. Kalau sudah mau berhubungan dengan Zulaikha, perhatikan, kalau kita berada di situ kira-kira gak kebayang, kawan. Gak kebayang itu. Kunci di rumah, gak ada orang, gak ada saksi, cuma berdua doang. Cuma sebentar doang, 2 menit mah. Itu tuh cantiknya minta ampun. Sampai Nabi Yusuf ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Zulaikha? Kalau tanya fitrahku, kalau bahasa gampangnya, jangan tanya. Aku juga suka sama dia. Yang suka itu Nabi Yusuf. Yang kabarnya Nabi Yusuf itu paling ganteng. Apalagi yang kelas-kelas kita. Yang paling ganteng aja tertarik sama Zulaikha. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, bukan itu yang kemudian kita baca. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf, bukan hanya karena seorang nabi, tapi Allah katakan di dalam Al-Quran. Lihat surah Yusuf ayat 24. Allah katakan, kadzalika linasrif anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Aku selamatkan dia dari aib itu. Aku selamatkan dia dari dosa itu. Aku selamatkan agama dan imannya. Kenapa penyebabnya? Innahu min ibadina as-salihin. Karena dia orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah saatnya tertentu kita gak sanggup, Pak, tapi Allah yang akan menyelamatkan kita dari segala malapetaka. Maka percayakan kepada Allah. Mari kita kuatkan iman kita, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Tapi insya Allah Allah tahu kebutuhan kita.
berusaha sedikit demi sedikit untuk mencapai itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Maka perbanyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku di dalam mengingatmu, bantu aku di dalam bersyukur kepadamu, bantu aku di dalam beribadah kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat keinginan kita semua dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjarannya berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu kita akan sambung masih tetap dalam hadis yang ke-19. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan iman, Islam dan sehat walafiat. Bertemu lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa